Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Oktawardana, NIM 102190158, akan menjelaskan materi tentang konsep teoritis tentang penyelesaian sengketa bisnis dan anti monopoli dan persaingan curang mata kuliah hukum dagang. Yang pertama akan membahas tentang sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah istilah yang umum dan merujuk pada berbagai sengketa di dalam dunia bisnis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap suatu objek atau satu objek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Dan menurut Ali Ahmad, sengketa ialah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi berbeda atau kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan hukum antara keduanya. Dan kesimpulan dari pendapat di atas ialah sengketa merupakan perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi. Seringkali sengketa ini disebut dengan sengketa perdagangan, perniagaan atau komersial. Dan secara umum sengketa bisnis terjadi karena beberapa akibat. Yang pertama, adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Yang kedua, sengketa penanaman modal. Di dalam penanaman modal atau investasi selalu menjadi hal penting dalam bisnis karena bisa meningkatkan nilai suatu usaha. Perselisihan bisa terjadi antara pemberi dan penerima modal. Misal, investor merasa penerima investasi itu tidak membagi keuntungan dengan perjanjian. Jika tidak segera diatasi, perselisihan ini bisa menjadi konflik yang besar. Yang ketiga, sengketa perbankan. Ya, seperti yang disebutkan, sengketa perbankan terjadi dalam dunia perbankan, baik konvensional maupun syariah. Sengketa ini bisa terjadi antara bank dengan perusahaan yang bekerja sama dengannya ataupun dengan nasabah. Yang keempat, sengketa hak kekayaan intelektual atau HKI. Sebagai hak yang dilindungi adalah wajar HKI harus dihormati. Namun, ada banyak contoh sengketa bisnis yang melibatkan HKI ini. Misal, sengketa tentang hak paten, nama merek dagang, dan hak cipta. Pihak yang bersengketa bisa merupakan mitra kerja sama sebelumnya, tetapi bisa juga dua pihak yang tidak saling kenal dan memiliki klaim kepemilikan akan hal yang sama. Yang kelima, sengketa perniagaan lainnya. Sengketa bisnis juga meliputi perselisihan apapun yang terjadi di dalam dunia perniagaan. Jadi, konflik yang tidak bisa digolongkan ke dalam 3 kategori di atas masih dapat digolongkan sebagai sengketa bisnis selama konflik tersebut berhubungan dengan aktivitas perniagaan. Sengketa bisnis bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak dan pihak lawan. Maksudnya pihak kita dan pihak lawan, di mana kedua belah pihak ini bersama-sama mencari hasil yang baik demi kepentingan bersama. Yang kedua, mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri utama proses mediasi yaitu perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung pada para pihak. Yang kedua yaitu membahas tentang arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase memiliki asas-asas, di antaranya yang pertama asas kepemilikan. Artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang arbiter. Yang kedua asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antar arbiter itu sendiri. Yang ketiga asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Yang terakhir yaitu asas final dan binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat, yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase. Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak dengan mengeluarkan suatu keputusan yang adil dan sama rata, tanpa adanya formalitas atau prosedur yang terbelit-belit atau berbelit-belit yang dapat menghambat penyelisihan perselisihan. Berdasarkan pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990, diketahui bahwa arbitrase merupakan suatu perjanjian. Perjanjian arbitrase harus dibuat di dalam bentuk tertulis. Di dalam dunia bisnis, banyak pertimbangan yang melandasi para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau yang dihadapi. Namun demikian, kadangkala pertimbangan mereka berbeda, baik ditinjau dari segi teoritis maupun segi empiris atau kenyataan yang ada di lapangan. Dasar hukum arbitrase yaitu di dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 menentukan bahwa semua peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Demikian pula halnya dengan HIR yang diundang pada zaman kolonial Belanda masih tetap berlaku karena hingga saat ini belum diadakan penggantinya yang baru sesuai dengan peralihan Undang-Undang 1945 tersebut. Yang kedua yaitu pasal 377 HIR, membahas tentang ketentuan mengenai arbitrase. Dalam HIR tercantum dalam pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase, maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa.
Yang ketiga pasal 615 sampai 651. Yang selanjutnya akan membahas tentang anti monopoli dan persaingan curang dalam usaha. Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang atau unfair competition, atau praktek bisnis yang tidak jujur dan adil. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha di sini melakukan cara-cara persaingan usaha yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha. Praktisi bisnis tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikat baik. Kejujuran dalam berusaha, perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap perseroan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Jadi yang termasuk di dalam kategori pelaku usaha termasuk yang pertama perseorangan, yang kedua badan usaha badan hukum, yang ketiga badan usaha bukan badan hukum. Dengan dimasukkannya badan usaha bukan badan hukum sebagaimana pelaku usaha, maka cakupannya menjadi luas, yakni termasuk juga tentunya badan usaha termasuk CV, firma, yayasan, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya. Dan salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat yaitu menerapkan praktek monopoli. Munculnya persaingan dalam dunia usaha secara signifikan telah mengesampingkan praktek persaingan tidak sehat dan monopoli. Persaingan tidak sehat dan monopoli cenderung menghambat alokasi sumber daya secara efisien. Dan yaitu contoh atau praktek-praktek persaingan tidak sehat dan monopoli diantaranya. Yang pertama, konsumen tidak mempunyai hak pilih terhadap produk yang ada di dalam pasar. Ini dapat terjadi karena semua penawaran dikuasai oleh produsen tunggal. Yang kedua, konsumen menjadi rentan terhadap produsen. Yang ketiga, monopoli menghambat terjadinya peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi. Inti dari persaingan sesungguhnya telah memberikan akibat dari adanya usaha oleh perusahaan-perusahaan untuk mendapat keuntungan dari para pesaingnya dalam sebuah industri. Namun batas praktek bisnis yang dapat diterima mungkin dilewati jika perusahaan mencoba membatasi persaingan dengan tidak meningkatkan keuntungan, tapi dengan mengusahakan peningkatan posisi pasar mereka yang akan merugikan atau merusak dunia persaingan mereka, yang akan berdampak pada pelanggan ataupun pemasok. Hukum di Indonesia yang melarang praktek monopoli dan persaingan curang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.